Adik-adikku sekalian nggih. Tadi tombol ati yang pertama ialah membaca Quran, maca Quran sak maknane. Nah, membaca Al-Quran dan maknanya. Artinya apa? Di samping kita membaca Arabnya, kita juga harus mengkaji apa yang kita baca. Ya, salah satunya tadi banyak ayat-ayat perintah kewajiban bagi kita, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan puasa. Yang namanya wajib ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Lawan dari wajib apa? Haram. Ya, haram itu atau bahasa lainnya makruh ya, lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, tapi ketika dilaksanakan itu hampir mendapatkan dosa. Ya. Kembali lagi membaca Al-Quran sama maknane. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya kelak pada hari kiamat nanti akan menjadi penolong kalian. Ya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya membaca Al-Quran itu bisa memberikan kita pertolongan pada hari kiamat. Nah, maka dari itu kita mumpung di bulan suci Ramadan, ya, dan kemarin juga sudah kita peringati ya, namanya apa? Nuzulul Quran, malam dimana diturunkannya Al-Quran. Kalau bahasa sekarang ya apa? Anniversary ya. Anniversary ini Al-Quran ya malam 17 Ramadan. Ya, ulang tahunnya Al-Quran. Kalau ulang tahunnya sholat itu tanggal berapa? Ulang tahunnya sholat, ada yang tahu? Sebelum bulan Ramadan, 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan Rajab. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Jadi ulang tahunnya sholat itu 27 Rajab. Nah, perintah atau syariat sholat itu tanggal diperingati 27 Rajab. Sedangkan bulan di mana diperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Maka dari itu kita di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran. Ya membaca, ya menghafal. Ada yang hafal? Ada yang hafal Al-Quran? Juz 30 hafal? Ada yang hafal? Ya, maka dari itu di samping membaca ya kalau bisa dihafalkan nggak apa-apa. Karena orang yang hafal Al-Quran itu kecerdasannya 2 kali lipat daripada orang yang tidak hafal Al-Quran. Karena apa? Menghafal itu ibaratnya mengasah, ya, mengasah senjata dan diasah terus-menerus maka akan menjadi tajam. Perumpamaannya seperti itu. Terus selanjutnya tadi maca Quran sama nih kaping pindho salat wengi lakonono, berarti salat malam dilakukan, yaitu tahajud, salat tarawih ya. Salat tarawih itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Jadi eman banget ketika pada bulan Ramadan dia tidak melaksanakan sholat tarawih, walaupun hukumnya sunnah, tapi harus diwajibkan. Oh
iya, HP loh. Ini kenal saya ini, siapa ini? Mbak Anggi. Ini di sini panggilannya siapa? Anggi ya? Oh iya, Anggi. Oh alah. Nggih, saya moga-moga nyileh HP. HP ini anu Prowa Apple. Nyileh HP. Ya ngono lah. Oke lanjut. Ini tetangga saya ini. Ya banyak ya murid-murid di sini yang tetangga saya. Apal sampean. Oke selanjutnya tadi ya sholat wengi lakonono. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah yang dianjurkan karena banyak fadilah-fadilahnya. Dari mulai sholat tarawih malam pertama dan sampai malam yang terakhir itu semuanya memiliki keutamaan atau keistimewaannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi khususnya bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini jangan ditinggalkan sholat tarawih itu, okay? Walaupun sunnah muakkad, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan lagi. Okay. Kemarin juga ini ya turut berduka cita, ada apa kecelakaan air ya di mana itu Tunggur ya Lembean itu hobinya mancing. Di sini ada yang hobinya mancing nggak? Yang Putri ada hobi mancing? Mancing di kali atau di tambak? Aja mancing di kali ya sementara ini bahaya ini. Karena kemarin ada insiden kecelakaan yaitu korbannya itu terkena banjir dari gunung, dari Poncol. Mancingnya itu di daerah Tunggur Lembean. Tapi jenazahnya itu ditemukan 3 hari setelahnya di mana? Di Ngawi. Di Jedak, daerah Ngawi itu dekat rumah saya. Saya ini sebetulnya asli Ngawi, ya. Ya alhamdulillah kebetulan dapat jodoh orang Parang. Akhirnya berdomisili di Parang. Nah, maka dari itu ya kembali lagi tadi jenazahnya diketemukan di Ngawi. Sudah 3 hari mengapung. Jadi itu aliran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Pokoknya gimana ya? Ya namanya kematian kita juga tidak ada yang tahu. Datangnya tiba-tiba. Padahal niatnya kita mencari hiburan di bulan Ramadan. Ngabuburit ya bahasanya. Ngabuburit, mancing. Tapi yes memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggalnya dalam keadaan terkena banjir dan tenggelam. Okay. Jadi saya himbau khususnya anak putra ini kalau mancing ya hati-hati, jangan sampai seperti kejadian tadi karena apa namanya cuaca pada hari-hari ini itu ekstrim, hujannya lebat, angin, kadang banjir susulan seperti itu kan dia tahu, ya. Ya adik-adikku sekalian, selanjutnya yaitu wong kang soleh kumpulono, ya. Wong kang soleh kumpulono itu artinya orang yang soleh atau orang baik itu kita gauli, kita kumpuli. Karena apa? Ibaratnya panjenengan mandi pakai minyak wangi, akan tetapi panjenengan semua itu pergi ke pasar Pon. Tahu pasar Pon? Pasar Kewan itu loh, ya. Dekatnya sirkuit.
Ya. Wis mandi, wis nggo minyak wangi ini sak ciduk disokne kabeh nang awake. Moro nang pasar pon. Iku bakale mambu perengus apa jek tetep wangi? Mambu perengus soalnya ya wangi wis adus tapi amore karo wedhus. Jadi akhirnya malah perengus. Ibaratnya seperti itu. Tapi ketika walaupun kita tidak mandi, tapi kita berkumpulnya dengan orang penjual minyak wangi, kita juga akan mendapatkan aroma wanginya enggak kira-kira? Walaupun kita belum mandi. Kira-kira gimana? Kita juga akan ikutan wangi walaupun belum mandi. Ya, seperti halnya tadi, wong kang saleh kumpulono. Walaupun kita belum baik, akan tetapi kita selalu berteman atau bersahabat dengan orang yang baik. Insya Allah kita akan ketularan baik walaupun masih belum baik. Begitupun halnya ketika kita sudah baik, berkumpulnya dengan orang-orang yang kurang baik, itu potensi kita menjadi tidak baik itu besar. Karena apa? Setiap orang yang kita ajak berteman itu mempengaruhi pergaulan kita. Apalagi zaman sekarang eranya digital, semuanya bisa diakses lewat HP, lewat internet. Di sini semuanya punya HP nggih? Punya badan. Nek ra tak tokone. Tak tokone maksudnya duit-duit mbok titipne aku kok tak tokone ngono. Nek aku nokone ya sakmene mbane ya gak mampu aku. Nah, maka dari itu pentingnya pada zaman sekarang berhubung canggihnya teknologi, kita juga harus bisa bijaksana dalam menggunakannya. Karena apa? Ada dua potensi ketika kita menggunakan sosial media. Mungkin di sini pasti semuanya punya sosmed ya, entah itu Facebook, Instagram, TikTok ini oke gitu ya. Kene TikTokan iki ya. Kene live, siapa sih kene live? Oh ya. Nah, maka dari itu karena sudah canggih teknologi sekarang, kalian semua harus bijak dalam menggunakannya. Karena salah ketik atau salah berstatement dalam sosial media itu langsung viral, ya toh? Jadi nek pengen viral, yo dolanan sosial media itu. Tapi tergantung viralnya itu terhadap hal positif atau hal negatif. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan sosial media itu sembarangan. Kalau bisa, misalkan ini Mbak Anggi ini mengaji. Nah, mengaji di video terus diposting di sosial media. Itu lebih baik. Karena apa? Sekarang itu sudah banyak postingan-postingan yang mana menjurus kepada hal yang negatif. Karena ngaji tadi itu positif, jadi nggak apa-apa diposting di sosial media. Walaupun ada yang mengatakan ngaji di sosial media, ngaji kok diposting, apa masalahnya? Kan tidak masalah. Karena apa? Kenapa tidak dipermasalahkan orang yang memposting keburukan di sosial media? Malah orang yang memposting kebaikan dipermasalahkan. Ya. Jadi harus bijaksana dalam menggunakan sosmed itu sendiri. Okay?